Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Cantika Sari Hartono. Saya berasal dari Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan membawakan pidato ala Bung Karno yang berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah tanggal 17 Agustus 1966, hari ulang tahun ke-21 daripada Republik kita. Hari ini Republik kita genap berusia 21 tahun atau lebih dari 1000 minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah menuntun negara dan bangsa kita hingga kita selamat telah sampai pada hari yang berbahagia sekarang ini. Makin kita bertambah dewasa, makin besar dan makin beratlah tugas-tugas dan tanggungan-tanggungan yang kita pikul di pundak kita. Karena itu, maka pagi-pagi kita harus memperbesar dan memperdalam rasa tanggung jawab kita, baik sebagai manusia maupun sebagai bangsa. Tanggung jawab terhadap kepada siapa? Sudah tentu tanggung jawab terhadap kepada kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Allah Rabbul Alamin. Maka justru tanggung jawab itulah kita harus bekerja terus dan berjuang terus. Berjuang terus kalau perlu mati-matian. Ya, berjuang terus, ever onward, never retreat. Pada tiap-tiap 17 Agustus, saya kembali berhadapan muka dengan saudara-saudara yang berada di Jakarta ini. Dan melalui corong radio, saya juga berhadapan suara dengan saudara yang berada di seluruh tanah air maupun di luar tanah air. Lebih daripada itu, saya juga berhadapan semangat dengan saudara-saudara. Terlebih-lebih dengan saudara-saudara yang benar-benar revolusioner. De echte revolutionairen, yang benar-benar progresif revolusioner dan bukan retrogresif revolusioner. Dan karena berhadapan semangat, maka kita mencapai persatuan semangat, persatuan batin, persatuan rasa, persatuan kesadaran, dan persatuan tekad. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada kemerdekaan, untuk mengabdi kepada tanah air, bangsa, dan negara, untuk mengabdi dan menjadi pejuangnya revolusi. Persatuan semangat, persatuan batin, persatuan rasa, persatuan kesadaran untuk menyelesaikan revolusi kita. Ya, revolusi kita. Sekali lagi, revolusi kita yang belum selesai ini. Teristimewa pada hari ini, pada saat Republik Indonesia telah meninggalkan tahun 1956 dan menjalani tahun 1966, yang telah menggemparkan kita dan menggemparkan seluruh dunia itu. Dan terutama sekali lagi, tahun 1966 ini yang oleh orang dalam negeri malah dinamakan tahun gawat. Dan pada hari ini, mata dan telinga mereka pun mengincar kepada saya. Pikir mereka itu, bagaimana bisa Republik Indonesia yang sudah mendapatkan hantaman bertubi-tubi itu? Bagaimana Soekarno yang telah mendapatkan sodokan bertubi-tubi itu pula? Ya, terus terang saja, bagi kita 21 tahun ini adalah 21 tahun yang penuh penderitaan dan pengorbanan. 21 tahun yang penuh dengan pergulatan dan adu tenaga. 21 tahun yang penuh dengan pengalaman. Pengalaman yang kadang-kadang hitam dan pahit, tetapi kadang-kadang juga pengalaman yang cemerlang laksana matahari di pagi hari. 21 tahun penggemblengan diri, 21 tahun penempaan rasa harga diri dan percaya terhadap diri sendiri. 21 tahun pembajaan rasa kemampuan dan kepribadian bangsa sendiri. Pendek kata, 21 tahun pembangunan bangsa di dalam badai topannya ketidakdewasaan dalam negeri dan reaksi luar negeri. Sudah barang tentu, dus reaksi kini makin meropong kita, makin memperhatikan kita. Surat perintah 11 Maret itu mula-mulanya dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya surat perintah 11 Maret adalah suatu penyerahan pemerintahan. Dikiranya surat perintah 11 Maret adalah penyerahan transfer of authority. Padahal tidak. Surat perintah 11 Maret adalah perintah pengamanan. Pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah beberapa hal. Jenderal Soeharto telah mengerjakan hal itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal itu. Mereka musuh sekarang kecele sama sekali.
Di situ saya jelaskan bahwa PBB sekarang ini adalah sarang daripada negara-negara besar, didominasi oleh negara-negara imperialis. Sesungguhnya, perjuangan perombakan PBB adalah salah satu perjuangan anti-imperialis. Nah, saudara-saudara, demikianlah beberapa ungkapan introspeksi dan mawas diri daripada tahun-tahun yang telah lampau. Panjang, ya, 21 tahun yang penuh dengan pengalaman pahit dan manis, dan pengalaman yang penuh dengan plus dan minus. Kewajiban kita ialah mengkoreksi minus-minusnya dan menyempurnakan plus-plusnya sebagai bekal untuk perjalanan kita seterusnya yang masih jauh dan niscaya berat itu. Man learned history on which Warden Van Teveren. Ini dari seorang pujangga. Pelajarilah sejarah untuk tidak tergelincir di hari depan. Demikianlah Thomas Carlyle. Begitu namanya ahli falsafah ini pernah berkata, "Kepadamu aku berkata, pelajarilah sejarah perjuanganmu sendiri yang telah lampau, agar supaya tidak tergelincir dalam perjuanganmu yang akan datang." Itulah intisari daripada peringatanku tadi. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Never leave history. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarahmu sendiri. Never leave your own history. Telaah kembali, petani kembali. Kenapa kita di masa lampau jaya? Kenapa kita di masa lampau menderita tamparan-tamparan? Menderita setback? Jaya karena kita semua kompak bersatu antara seluruh bangsa dan semua golongan revolusioner. Jaya karena semua kompak mengemban panca azimat revolusi. Jaya karena semua kompak mengemban Pancasila. Jaya karena semua kompak mengembang Nasakom atau Nasasos atau Nasa apapun. Jaya karena semua kompak mengemban Manipol Usdek. Jaya karena semua kompak mengemban Trisakti. Jaya karena semua kompak mengemban berdikari total dan menderita tamparan, menderita setback pada waktu kita terpecah belah dan tidak samen bundelan semua. Revolusioner Krachten in onze nation. Inilah sejarah perjuanganmu. Inilah sejarah historimu. Pegang teguh kepada sejarah itu. Never leave your own history. Peganglah apa yang telah kita miliki sekarang, yang adalah akumulasi daripada perjuangan-perjuangan kita di masa lampau, kataku tadi. Dan kataku tadi, jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri di atas vakum. Engkau akan berdiri di atas kekosongan. Dan perjuanganmu nanti paling-paling hanya bersifat amuk saja, seperti kera di gelap gulita. Ada orang-orang yang tidak mau mengambil pengajaran dari sejarah, bahkan mau melepaskan kita dari sejarah. Itu tidak mungkin. Mereka akan gagal. Sebab melepaskan suatu rakyat atau bangsa dari sejarahnya adalah tidak mungkin. Nasional biologis tidak mungkin. Nasional psikologis tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula dengan engkau. Hai rakyat, hai prajurit-prajurit dari semua angkatan bersenjata, hai semua pejuang progresif revolusioner, engkau tidak mau dipisahkan oleh sejarahmu. Sejarahmu sendiri, sejarah perjuanganmu sendiri, tanpa tedeng aling-aling. Inilah ajaran pemimpin besar revolusi. Ajaran Bung Karno, ajaran Bung Karnomu ini. Hai rakyat jelata, hai prajurit-prajurit are-areku yang memanggul bedil, hai semua pejuang progresif revolusioner, hai semua laskar revolusi Indonesia yang benar-benar bertekad mati-matian untuk membawa revolusi Indonesia kepada matahari kemenangan yang abadi menyinari Indonesia dan seluruh jagat kemanusiaan. Aku pemimpin besarmu. Demikianlah kata MPRS. Aku pemimpinmu. Ikutilah pimpinanku ini. Ikutilah semua petunjuk-petunjukku. Aku tidak punya pengongso-ongso. Aku tidak punya keinginan keuntungan pribadi. Aku tidak mengejar self-interest. Aku hanya ingin memimpin kau. Aku hanya ingin memimpin kau. Aku hanya ingin menunjukkan jalan kepada engkau. Selalu tanpa engkau, tidak pernah tanpa engkau. Dengan engkau aku berdiri. Tanpa engkau aku bukan apa-apa. Dengan engkau aku jaya. Tanpa engkau aku gagal. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Marilah berjalan terus melanjutkan revolusi di atas jalan yang kutunjuk. Ya Allah ya Robbi, ridhoilah revolusi Indonesia di bawah pimpinanku ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.